Capek karena gue selalu sekarang gini deh, kok dulu gue mikir mungkin dengan banyak duit gue bisa bahagia deh, tapi ternyata duit itu nggak bikin bahagia juga. Gue sempet nggak ngomong sama Puput kalau gue cutting kan, karena gue mikir gue nggak mau bikin orang lain panik. Ternyata dengan gue nggak ngabarin bikin orang semakin panik gitu loh. Dan gue pengen Puput nggak pergi dari hidup gue dengan gue ngelihat dia scare itu gitu loh. Jangan sampai capek sih ngadepin kita, karena pasti akan capek banget loh. Lu capek nggak ngurusin Filin? Capek. Ya udah. Tapi gini, yang ini gue bilang, gue capek sama caranya. Lu capek nggak ngurusin gue? Capek sama caranya, tapi nggak capek sama orangnya. Iya, lu kan ibaratnya kayak kita kan udah ngobrol nih, kok ayo kok kita main YouTube lagi. Udah, terus tiba-tiba hilang. Nggak apa-apa, yang penting kan kameranya ada di situ. Pakai. Ini kameranya ada di kamera. Oke, baik. Cuman maksudnya jangan sampai capek, kan kita manusia juga ya. Terus caranya supaya nggak capek gimana gitu loh. Lu bisa kasih tahu nggak? Coba enggak ngomongnya sama dia dong, karena gua kan yang mengalami. Coba lo, biar nggak capek ngadepin gue. Kalau gue kadang ya pastilah kita pasti ada rasa capeknya. Mengalihkan itu sih, kayak kadang berapa hari gue mencoba untuk tidak menghubungi dia dan dia juga tidak menghubungi gue, ya gue mengalihkan itu kayak ada jeda di mana gue melupakan dia dulu deh. Tapi itu gue tetap ngontrol sebenarnya. karena lu berani untuk tidak nge-handle gue karena ada Pris. Mungkin kalau nggak ada Pris lu iya kan? Karena ada adik gue. Tapi sampai kapan? Sampai kapan? Begini tuh sampai kapan? Karena gimana ya? Gue beda-beda sih. Kalau tipe U-nya tuh tipe yang kayak dokter juga udah memvonis kalau sel otaknya udah rusak. Oh ya? Jadi Iya. Sel otak. jadi emang kalaupun minum obat dia bisa divonis untuk tidak sembuh. Oh. Tidak bisa sembuh. Kalau orang kan mungkin si Filin bisa sembuh kalau dia rutin. Jadi tapi kalau si U-nya itu emang salah satu dokternya bilang memvonis kalau sel otaknya itu udah rusak. Jadi ada satu obat di mana mungkin itu bisa memperbaiki, tapi tidak bisa 100% lah ibaratnya. Cuma obat ini mengandung untuk bikin gemuk. Nah, dia itu anti banget. Bener sih. Untuk minum obat ada. Kenapa nggak dengan minum obat terus olahraga? udah di kasur. Di depan rumah ditaruh gym juga nggak akan mau dia, nggak akan gerak. Mager ya? Gue itu tidak mempunyai keinginan apapun. Jadi semangat hidup lu apa? Nggak ada. Lah, Gue cuman happy gue masak dan masakin teman-teman gue. Ada semangat hidup lu, anak lu. iya. Kalau lagi skip nggak inget. Ya kan, cuma Tapi happy-nya gue itu sebenarnya ya, karena gini, gue tidak bilang anak gue salah satu trigger gue, cuman keadaan di rumah gue itu salah satu trigger gue, ya. gitu loh. Jadi di saat gue ketemu anak gue dengan suasana rumah, ya itu trigger gue, ya pasti akan kambuh. Kalau dengan teman-teman, iya happy-nya gue sama, bukannya happy-nya sama temen ya, gue juga happy sama anak gue, cuman beda gitu loh. Terus kalau minum-minum itu pengaruhnya gimana? Bikin gimana? Alkohol. Bikin makin stres lah, dampaknya nggak melupakan skip sejenak gitu, nggak jadi kalo tenang sejenak. Kalau misalnya gue sampai skip sampai jackpot sampai yang nggak sadar, ya udah gitu besokannya ya gitu lagi, tetap cuman sejenak doang. Tapi kalau misalnya gue cuman tipsi doang itu bisa ngamuk, karena kan sekarang obat yang gue minum kan mengandung apa gitu loh, terus dicampur alkohol jadinya apa gitu. Oh, gitu. Kalau nggak boleh. Kalau keagamaan nggak ngaruh. Sih? Maksudnya kalau misalkan itu kan dengan gue sholat maksudnya gini? Bukan, iya entah beribadah. Ritual atau kayak lebih kayak kesana. Berdoa gitu ya. Gimana Bu? Pernah kan lu? Sholat pernah. Nggak menenangkan juga? Tenang sih sebenarnya, gue zikir aja tenang. Sebenarnya tenang, cuma Emang setannya banyak gitu, jadi kayak melarang untuk beribadah gitu loh. Tapi lingkungan lu kan nggak toksik kan? Atau gimana? Nggak dong, circle lu kan suportif semua kan? Sportif. Enggak. kayak dulu awal-awal ya masih sebelum gue masuk ke lingkungannya dia, emang banyak yang
memanfaatkan lah jatuhnya kok. Memanfaatkan Unyi karena dia selebgram, karena dia Anjing jijik banget. ya Jijik itulah. banget, Bang. Tapi kenyataannya Ya. emang begitu. Nah, tapi gue jijik kok. Lu tau gak kenapa gue jijik kalau ada orang yang manggil gue selebgram? Oh ya, kenapa? Karena gue pernah dibully waktu kecil gitu. Jadi nggak dari kecil lah, dari kecil gue dibully sampai SMA. Waktu itu gue tuh mau masuk sekretaris. Terus tiba-tiba temen gue bilang gini, emang lo cantik masuk sekretaris? Ih, Cantik? sumpah. Emang Dulu cantik? kan lu belum ngeliat mata gue dulu. Dulu gak cantik? Enggak. Gue liatin ya nanti. Waduh. Sumpah, terus temen gue bilang gini. Jangan shock ya kok. Terus udah gitu temen gue bilang kan. Terus akhirnya gue pindah ke akuntansi gara-gara gue ngerasa tidak cantik. Tapi kan ini beda, Bud. Iya. Ya udah tunjukin dulu lah. Anjing. Ini waktu SMA bukan? Bukan, tapi ini mukanya waktu kayak dikatain, waktu dikatain. Oh bukan, dikatain itu ya mukanya masih agak kurus lah kalau dulu. Tapi beda nggak? Poin-poinnya masih sama, ya cuman gendut aja. Gendut aja. Ini kan gendut aja. gua, oke yang kurus ya. Gendut aja. Enggak. Cabai-cabean tapi. Ya nggak apa-apa. Oh pas gue dibully ya? Ya nggak ada lah foto SMA. Ya tapi Ada yang pakai kerudung itu kamu. di mana nggak ada di lo. Kemarin sempet lihat. berarti gara-gara Dan gue selalu ngerasa gue nggak cantik. Maksudnya kayak makanya jijik banget. Gitu kalau ada bilang kayak iya apa sih bilang. Misalnya kalau ada yang bilang gue cantik, gue ngerasa lo tuh ngehina gue. Jadi dengan kata-kata manis. Gitu. kalau misal kata dibilang oke, lu berarti komplimen ke lu tuh apa? Lu akan merasa dikomplimen kalau Gue ngerasa terhina. Maksudnya kayak sebenarnya dia tuh jahat sama gue. lu akan merasa senang kalau dipuji nggak? Enggak. Makanya kalau ada orang bilang misalnya, "Ih, apa sih anjing jijik?" Terus apalagi kalau misalnya ada teman gue nih, misalnya lo ya, teman lo minta ucapan birthday ke gue. Gue tuh kayak, aduh kenapa sih gitu kalau nggak dikasih sombong, kalau dikasih kayak gue tuh bukan siapa-siapa loh. Apa sih yang membedakan cuman followers doang? Apa sih arti followers? Iya, betul. Gitu loh, itu doang. Nah jadi lu merasa senang kalau diapain? Verbally ya? Bukan. Kalau seneng nih gimana nih ya? Bilang keren, ih gila Unya keren banget. Keren itu apa? Kalau gue pakai kaos oblong, kaos pakai kaos, celana robek, terus kayak gue ngerasa ganteng gitu loh. Kayak gue keren banget gitu. Jadi kalau kaunya cantik tuh nggak suka? Nggak. Berarti kalau misalnya, kaunya hari ini kakak keren banget, suka? Jadi para followers bilanglah Unya keren. Iya, nanti kalau mau Orang gua mampir seneng ke... gua dipanggil AA. Oh ya? Beneran? Tapi, lu tapi kan nggak susah dapet cowok. Iya, terus? Itu tandanya berarti lu cantik. Iya, tapi gue ngerasa insecure, parah. Oh. Karena mungkin dulunya seperti apa ya kok ya? Dulu. Masa, waktu kecil lu ini ya, traumatis ya berarti? Iya, gue dari kecil itu emang apa ya? Dari TK itu gue udah apa-apa kerja sendiri, maksudnya kayak udah nyuci sendiri. TK? TK, bahkan gue inget banget sampai sekarang. Jadi waktu itu gue harusnya pakai baju putih-putih karena bajunya belum gue cuci, akhirnya gue pakai baju batik dan gue disorakin gitu ya, disorakin satu kelas itu dan gue malu banget. Dan itu masih kepikiran sampai sekarang. Masih Karena jelas, nenek ingatannya gua- masih jelas. Iya, dan nenek gue itu galak banget dulu. Jadi gue tuh nggak bisa kalau lo mau makan ya lo kerja dulu, mau nyapu, mau disuruh apa gitu. Dari kecil? Dari kecil. Sekecil TK gitu? Iya. Dan gue ditinggalin nyokap gue cabut dari umur gue 2 tahun. Dan sampai sekarang ya Pris ya. Tapi kesulitan, tapi lu jalanin hidup susah nggak sih? Enggak sih. Maksudnya soal apa nih jalan hidup sekarang ya? Iya, maksudnya dengan gangguan Dengan mental, gue lalu lebih ke pekerjaan. belum bisa berdamai dengan masa lalu aja, dengan orang yang pernah nyakitin gue. Itu yang selalu ada di pikiran gue. Dan gue selalu mikir kayak mungkin gak ya ada orang yang, ini untuk pasangan ya, mungkin gak ya ada orang yang bisa menerima, apalagi gue punya anak, nggak semua orang bisa nerima. Anak gue 3 loh gitu loh. Mungkin kalau misalnya bisa menerima Satu nggak- paket ya? Bisa sayang nggak nih sama anak gue, bukan cuma sama gue nya doang gitu. Yang mau beli satu paket Gitu, boleh. Om boleh om. berat sih, tapi lu punya keyakinan nggak someday you will find the man? Kata tarot sih 2 tahun lagi. Oh, Sumpah itu tarot ngomong sama gue coy. tapi pingin hidup bener gitu, pengen? Pengen lah, gila gue pengen jadi ustazah. Cita-cita gue jadi ustazah.
Amin lah, bagus dong. Jangan loh, Loh, nggak iya usah. dong. Iya boleh, gue pengen berhijab one day, gue pengen jadi ibu rumah tangga yang baik, berhijab, ngurusin anak, nggak mau kerja gue, jadi ibu aja, ibu dan istri. Ya makanya tapi lu makanya pastikan lu pilih cowok yang bener-bener bener gitu. Iya, tapi belum ada sih sampai sekarang. Kenapa? Kenapa tuh maksudnya apakah karena pergaulan lu, sorry deh, kayak apa tato, lalu image-nya jelek, Mungkin jadi ya, gitu-gitu. Mungkin. Makanya gue selalu nyari cowok tuh tatoan. Gue sampai deket sama cowok. Dia itu ditato rela demi gue dan dia tuh Arab. Saking dia tuh pengen kayak, oh gue cinta nih sama lo. Buat buktiin kan? Buat buktiin. Padahal lo tau kan Arab sesusah apa. Arab nikah harus sama Arab juga gitu loh. Apalagi gue bukan Arab, terus dia berharap lebih, dibilang baik, cuman masih trauma aja. Gue ngerasa gini loh, sebelum gue disakitin gue harus nyakitin dia, sebelum gue diselingkuhin gue harus selingkuh duluan gitu. Kalau dia bisa terima dia diselingkuhin berarti? Enggak sih, dia kayaknya jangan sampai tahu kalau selingkuh. Enggak lah, gue juga belum pacaran. Gitu kok. Cuman intinya kalau gue mikir one day akan, enggak, kayaknya sih mungkin akan. Tapi lu mau mau mulai kapan nata hidup gitu loh atau gimana? Nah kan, ya mulai dari sekarang lah, kan kontennya juga udah normal. Iya. Mungkin lu udah ngeliat lah perubahan gue yang kayak gimana. Kan maksudnya. terakhir ketemu kan katanya udah lebih nggak urakan gitu kan, ngomong udah nggak. Emang nggak urakan? Sekarang nggak urakan lagi? Enggak. Dibanding yang dulu sebelum yang itu kan, itu kan. Mah gue obat gue, pengaruh obat. Sekarang berarti obatnya udah bikin lebih bagus. Iya, tapi gue nggak suka. Gue suka gue yang dulu. Karena gini loh, netizen tuh banyak banget yang bilang kok kaunya sekarang beda sih. Soalnya kalau gua ngomong nanti harus tit, ngeditnya susah. Iya, kok kaunya beda sih gitu kan. Maksudnya ya, gue nggak tahu. Kalau dibilang gue pengen, lu pernah kan ya bilang ke gue kangen dia lu ngomong anjing, ngomong ngentot. Tapi obat lu kenapa on off gitu sih? Takut gendut itu tadi? Iya, takut gendut. Tapi nggak nambah segini aja kok. Dia nggak tahu gue kemarin sempat gendutnya. Lu juga ngomong kan anjing. Apa? Gue sampai nangis dibilang gendut. Kak, ini hamil ya. Siapa yang bilang gendut? Gue sempet 62, 63 deh kayaknya. Itu gendut banget ya, Put waktu di apartemen ya? Ya nggak banget juga, enggak sih, cuma berisi. Jadi pas gue mau nyobain celana, ini nggak ada yang cukup. Oh di situ ya, berasa langsung. Anjing. Meskipun yang circle supportnya support sistemnya bilang enggak gendut, pas nyoba. Karena Dari situ doang dia tahu. enggak, tapi lebih parah waktu pas gue putus. Ya itu parah. Itu parah banget. Itu celana kalau sekarang masih ada yang cukup kok. Itu baju celana nggak ada yang cukup. Karena gue pikir gue belum gendut kan, karena kan di kosan gue pakai kolor ternyata. Pas gue pakai jeans nyampe betis. Gak naik. Ya mungkin itu bahagia kali sama yang waktu itu ya. Iya, waktu itu bahagia. Tapi kenapa bisa nggak begini? Kalau nggak lu izinkan diri lu gendut dulu, terus nanti udah stabil, baru nanti diet deh gitu. Segendut-gendutnya juga semana sih gitu. Kemarin juga. Udah pernah diomongin juga tapi dianya. Kemarin juga dokternya bilang kayak gitu. Maksudnya sekarang untuk memperbaiki sel otaknya minum dulu obat yang ini gitu. Terus gua nggak mau. Sel otak tuh kenapa ya? Maksudnya kan nggak kebentur gitu palanya atau nutrisi kan lu juga sehat Ya mungkin gitu. gue nggak tahu karena kan Genetik apa gimana sih? gue nggak tahu karena mungkin gue emang ada genetik gilanya dari turunan kali kayaknya ada. Jadi ya gitu makanya terus gue bilang kok saya nggak mau dok minum obat itu. Ya udah. Jadi sekarang tuh gue kan udah ngerti nih obat apa yang bikin gendut nggak gue minum nggak gue tebus. Dan gue Tapi lu pernah merasa kayak kok Tuhan nggak adil sih gitu loh kok gua sering kayak gitu. Maksudnya kayak cuman gue mikirnya gini sih karena kan semua cobaan itu berarti datangnya dari Tuhan dan Tuhan tuh sayang sama gue. Tapi kenapa gue tahu dia mungkin terlalu sayang dan tahu gue sesabar apa. Gue tuh orangnya sabar sebenarnya. Iya, gue sekuat apa. Jadi dia gue udah ikhlas aja gitu. Cuman lebih ke capek kali ya. Pasti capek lah. Capek. Karena gue selalu sekarang gini deh kok dulu gue mikir mungkin dengan banyak duit gue bisa bahagia deh. Tapi ternyata duit itu nggak bikin bahagia juga. Seneng? Cuman seneng doang? Seneng sama bahagia, tapi seneng dong, maksudnya lu belanja. Tanya dia gue pernah belanja nggak? Nggak. Gue nggak pernah shopping. Gue nggak pernah shopping, gue nggak pernah traveling, gue nggak pernah kemana-mana. Terus jadi duitnya habis juga? Makan.
makan. beliin makan orang. Oh iya, ya royal sih kalau beli. Gue suka beliin makan orang. Bahkan gue itu misalnya di sini 10 orang nih, gue beli bukan 10, 15 gue beliin. Jadi gue harus beli apa yang kayak lebih gitu loh. Harus Ini bukan buat pamer ya maksudnya berarti ya? Bukan, jadi itu emang penyakitnya kok. Hmm. Jadi itu tuh salah satu penyakit. Misalnya gini, gua butuh handphone deh 1, gua akan beli 2. Jaga-jaga rusak atau? Bukan, beli aja. Gua punya handphone 3, yang gua pakai cuma 1. Yang 2 enggak. Kayak Tapi seneng aja gitu punya handphone. suka aja. Ngelihatnya tuh enak banyak gitu. Oh. Terus kalau misalnya belanja, misalnya mau masak, kan gue paling seneng masak ya. Gue paling seneng masak. Terus masaknya tuh banyak banget ya, Put. Bisa sekomplek, buat sekomplek. Ini literally sekomplek. Banyak banget. Sebanyak itu Dan ini bisa buat seminggu lu ya? bisa buat seminggu gua. Oh, boleh lah kirim ke sini juga perlu nih gitu loh. Gitu. Jadi emang itu salah satu penyakit gue, dan gue kenapa kayak gitu? Kenapa gue gini loh kok? Ini gue nggak sombong atau kayak gimana. Jadi gue tuh selalu beli makanan, misalnya ada penjaga kosan ya. Gue selalu ingat, oh di sini ada penjaga kosan. Ada gue, berarti gue harus beli makanan penjaga kosan ada 2 orang, dengan gue 1 berarti 3. Nah jadi waktu itu ada pas gue masih pacaran, gue beli 4, buat pacar gue 1, buat penjaga kosan 2. Nah terus akhirnya pas gue ngambil gue kasih ke penjaga kosan 2, terus ada dia lagi betulin AC. Itu sepanjang gue naik tangga, gue inget, ih dia kan udah ngelihat gue bawa makanan dan gue ngasih ke orang ya. Terus gue nggak tega. Masa lo setega itu mau makan ini makanan? Akhirnya gue balik lagi gosin. Karena dulu gue sesusah itu. Pernah di posisi orang itu? Pernah di posisi orang itu, dan gue selalu ada guru ngaji gue bilang kita tuh nggak boleh makan makanan. Misalnya kita makan sendiri, terus ada orang ngeliatin, nggak boleh, itu dosa. Jadi dan gue pernah sesusah itu dulu hidupnya gitu. Jadi gue pengen orang lain juga merasakan apa yang gue rasain. Dan itu emang penyakit gue. Gue tuh kalau misalnya order makanan itu lebih banget kok. Gak tau deh. Gue liatin sih. Tapi kalau misal kata dengan lu melihat diri lu punya masalah kayak gini, lu nganggapnya itu ujian atau? Enggak sih. Atau? Soal apa nih? Ya bipolar. Ya ujian. Gue lebih gak terima dengan masa lalu gue aja ya. Maksudnya kenapa gue harus sesakit itu? Ya, tapi lu pernah belajar kayak gimana cara untuk melet go masalah-masalah dulu gak sih? Di luar obat, di luar psikologi, mungkin ada di luar agama. Kayak hipnoterapi gitu. Atau meditasi. Nggak tahu ya, mungkin meditasi atau apa gitu. Pernah. Gue waktu pas di kita waktu di kosan gue sempet ngomong sama diri gue kan itu kan. Ngomong sama diri gue, bersyukur, ngomong maksudnya ngaca bahwa lo gini pernah. Tenang sih, cuman bosen gue. Bosen ngelakuin itu terus. Kayak misalnya gue mau tidur, ya Tuhan gue gitu kan. Terus bangun tidur ya Tuhan, apaan sih gitu, bosen gue. Ya mungkin itu suatu apa ya, buat orang lain ya, buat gue enggak. Bukan lu. Karena gue bilang gue belajar mencintai diri gue aja gue belum bisa. Kayak gini deh, misalnya gue misalnya kan kalau orang ada keinginan, gue pengen beli tas branded nih kalau gue punya duit. Gue tuh gak mempunyai keinginan apapun, misalnya kayak gak ada, ngapain. Ke salon aja gue gak tahu tahun berapa gue ke salon. Terus jadi motivasi lu apa gitu, hari ke hari gitu? Ya, gue gak jalanin hidup yang harus gue jalanin aja, gimana adik-adik gue bisa makan. Berarti demi adik-adik dan anak-anak gitu? Iya, kalau anak ada bapaknya. Adik-adik gue yang gak ada bapaknya. Paling itu doang sih. Dan emang kebahagiaan gue itu ngumpul sama teman-teman. Masak gitu, gue mau capek apapun teman gue datang gue masakin. Gak tau, gue happy banget. Oh ya udah dikembangin di situ lah, jadiin bisnis lah. Usaha masak ini, kita mau jualan sambal. Tapi konsisten nggak? Tahu, gue tuh pengen bikin pecel lele. Nah, in case misal kata kayak tadi lu kan suka masak. Tadi mau bikin pecel lele atau mau bikin sambal apa ini itu kan lu bilang lu happy. Dihantem terus nih, setiap hari aja lu masak. Happy terus dong. Ya, kan nanti jualan, bisnis. Gue pengennya gitu, bikin pecel lele tapi masakannya Sunda. Jadi kayak misalnya ada sayur asemnya, ada nasi liwetnya, ada ikan asinnya. Cuman bisa nggak gue konsisten? Kan karena happy kan kayak terus. sambal gitu kan harus gue yang bikin, bukan orang lain Iya, yang bikin. iya. Gak bisa beda tangan. Tapi kan happy Dan terus. sambal gue tuh beda-beda rasanya. Ya, gue tuh nggak bisa. Jadi gue belum bisa konsisten dengan rasa. Timbangan, pakai timbangan. Gue tuh nggak bisa. Misalnya puput, gue pengen sambal yang kemarin. Yang mana ya?
Gitu. Nggak bisa, jadi tergantung mood aja. Tapi bisa dimakan kan? Bisa. Oh. Ya kadang-kadang suka sih pengen nikah kayaknya. Pengen nikah, nggak ada yang nikahin kok. Nantilah Nggak mudah-mudahan yang ada. nikahin soalnya. Pasti ada lah. Kan 2 tahun lagi kan? Iya, Sabar kata lah. Tarot. Tapi kalau misalnya tadi tuh masak tiap hari bikin happy ya masak aja. Terus jualan kan? Bisa. Maunya Tapi mood dia kan naik turun. naik turun. Karena kebipolarannya dia. Kan obat bikin stabil nggak sih? Nah itu permasalahannya minum obat. Dia tuh susah kalau lagi moodnya lagi oke, dia nggak minum obat. Dia merasa Pede ya, oke, pede. Gue nah. pede kok, nggak perlu. Gue karena cuma video call puput-puput, gue cantik banget nggak gitu. Cuma ngomong gitu doang. Udah. Tapi kalau pas lagi dia confident sama, oh gue aman nih hari ini nih nggak usah minum obat. Itu beneran aman apa enggak? Enggak. Orang puput nih ya, gue nangis ya Pris ya. Gue nangis, abis nangis gue nggak lama terus Ketawa. ketawa nyanyi-nyanyi. Terus Pris bilang, sakit. Iya, emang sakit kan. Kalau nggak ke Sakit, dokter kan. Emang gila. Ya udahlah. Tapi gue udah berdamai sih kalau dengan bipolar. Udah Cuman udah gua terima bisa- ya. Udah terima, cuman nggak bisa berdamai dengan rasa sakit yang pernah gue alamin, kekecewaan gitu. Gue mendingan dipukulin deh sama laki gue ketimbang gue selingkuhin gitu. Susah bilangnya. Tapi gue selingkuh juga. Terus jadi bagaimana? Makanya itu. Nantilah kita ngobrol lagi berarti. Mudah-mudahan lebih baik. Min. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye.